Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas lagi latihan soal terkait psikotes untuk seleksi P3K Kejaksaan pada tahun ini. Nah, psikotes itu kan banyak ya teman-teman soal-soalnya, tapi sekarang kita bahas tentang logika penalaran terkait sinonim, antonim, analogi, dan juga deret angka. Langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu terkait sinonim. Jadi di sini aku punya 6 soal sinonim, mari kita bahas satu persatu dimulai dari nomor 1. Di nomor 1 itu ada soal sinonim dari indikator. Kita harus tahu dulu teman-teman pengertian dari indikator. Indikator itu kan merupakan sesuatu yang bisa menunjukkan atau menjadi petunjuk gitu ya, petunjuk suatu data. Maka manakah yang sinonim atau persamaan kata dari indikator? Lihat yang pertama, kalau A, indeks. Indeks ini merupakan angka atau daftar yang menunjukkan posisi sesuatu data gitu kan. Jadi dia bisa menunjukkan atau menjadi petunjuk. Bisa jadi nih jawabannya adalah indeks, sinonim dari indikator. Kemudian kalau yang B, korelasi. Kalau korelasi itu kan hubungan ya teman-teman, hubungan timbal balik. Jadi dia bukan termasuk sinonim. Kemudian kalau horizon, horizon itu kan garis pertemuan langit dan bumi. Jadi nggak sesuai ya kalau horizon ya. Atau kalau bahasa sehari-harinya mungkin kita pernah dengar kata horizontal sama vertikal. Nah itu termasuk dari garis, dia nggak menunjukkan suatu data. Kemudian kalau impuls, impuls itu dorongan tiba-tiba ya teman-teman, impuls, momentum. Nah itu hampir mirip. Jadi kalau impuls juga kurang tepat. Selanjutnya icon. Icon itu kan lambang. Jadi seperti contohnya kayak icon Instagram, dia punya lambangnya sendiri. Ada icon TikTok, dia punya lambangnya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau icon kurang tepat, sehingga jawabannya adalah yang A, indeks. Kemudian yang nomor 2, royalti. Royalti itu adalah suatu imbalan atau bayaran kepada pemegang hak cipta, atau kita biasa ngomongnya hak paten gitu ya. Kalau kita menggunakan produknya, maka si pemiliknya wajib mendapatkan royalti atau bayarannya. Maka mana nih jawaban yang tepat? Jika kita jawab yang A, hadiah. Hadiah ini memang pemberian juga teman-teman, tapi beda sama kayak royalti. Kalau hadiah, dia itu pemberian sukarela, sehingga tidak tepat jika sinonim royalti adalah hadiah. Yang lebih tepat adalah imbalan ya. Imbalan itu kan balasan atau kompensasi. Nah ini sinonim yang tepat. Kalau yang C, gaji. Gaji ini meskipun kita mendapatkan sesuatu, tapi kurang tepat sebagai sinonim dari royalti. Karena kalau gaji itu kan upah tetap yang diterima pekerja berdasarkan perjanjian kerja, dan dia bisa bulanan, mingguan, atau ada waktu rutinnya ya teman-teman ya. Sedangkan royalti itu kan dibayarnya tidak tetap, tapi berdasarkan kapan digunakan atau tidaknya suatu karya gitu kan. Jadi kalau gaji kurang tepat. Apalagi potongan ya, potongan kita nggak mendapatkan apa-apa, jadi tidak tepat. Kemudian tunjangan, tunjangan ini tambahan gaji, jadi tidak tepat juga. Sehingga sinonim dari royalti adalah yang B, imbalan. Kemudian selanjutnya kronologi. Kronologi itu urutan kejadian berdasarkan waktu. Jadi kalau yang ditanya sinonimnya, yang tepat adalah urutan. Kenapa bukan waktu? Karena yang ditekankan itu kronologi adalah urutannya, bukan waktunya. Durasi, kalau durasi itu lamanya waktu. Kejadian itu peristiwa ya teman-teman, mirip, tapi itu bukan urutannya. Kalau pergantian itu peralihan, jadi nggak sesuai. Sehingga sinonim dari kronologi adalah A, urutan. Kemudian yang nomor 4, estetika. Estetika, mana nih sinonim yang tepat? Jadi kalau estetika itu kan suatu ilmu tentang keindahan, tentang sesuatu yang indah, atau keindahan itu sendiri kita namakan estetika gitu ya teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah kecintaan kurang tepat, kegemaran salah, kebaikan salah. Nah, kecantikan sama keindahan nih bisa jadi. Di antara kecantikan dan keindahan, sinonim yang tepat untuk estetika itu adalah keindahan ya, lebih ke keindahan. Kenapa bukan kecantikan? Karena kecantikan itu dia lebih sempit. Jadi kecantikan itu
dia di dalamnya, jadi keindahan itu di dalamnya ada kecantikan gitu ya. Kecantikan itu masuk di dalam keindahan. Jadi kalau kecantikan itu terbatas dia ya teman-teman. Sedangkan kalau estetika atau keindahan dia itu mencakup sesuatu yang lebih luas, bisa seni, alam, desain, sastra dan lain sebagainya. Jadi kalau kecantikan kurang tepat karena kecantikan itu hanyalah bagian kecil dari keindahan atau estetika itu sendiri. Sehingga nomor 4 jawabannya yang lebih tepat adalah yang E. Kemudian nomor 5, insinuasi. Insinuasi itu kan pengertiannya berdasarkan KBBI adalah sindiran yang halus. Sehingga jawaban yang lebih tepat sinonimnya adalah yang D, yaitu sindiran. Kenapa bukan yang A, sinis? Karena sinis itu sifatnya. Sifat yang suka menyindir namanya kita sebut sinis. Tapi bukan pengertian dari sindiran. Halusinasi itu hayalan ya teman-teman, nggak sesuai. Kemudian kalau C, intuisi itu kayak gerak hati, panggilan hati gitu ya, firasat lah kurang lebih. Kemudian kalau E, ironis itu bersifat mengejek, tapi beda sama sindiran. Sindiran sama ejekan dia beda. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, agresi. Agresi itu pengertian menurut KBBI itu adalah penyerangan terhadap pihak lain. Makanya kalau di Indonesia ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 gitu ya. Karena memang di dalamnya penyerangan atau ada perang di situ. Sehingga penyerangan sinonimnya adalah yang E ya, serangan. Jadi agresi sinonimnya adalah E, serangan. Kenapa bukan penculikan? Penculikan itu membawa orang secara paksa ya teman-teman, berbeda sama penyerangan. Kemudian kalau B, senjata. Senjata itu alat perang, bukan sinonimnya. Kalau C, gerakan itu perubahan posisi ya, kurang tepat. Kemudian kalau D, teror. Teror itu usaha yang menimbulkan ketakutan, jadi bukan penyerangan. Dia nggak terang-terangan kalau teror. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kemudian kalau teman-teman nanya nih, apa sih tips menjawab sinonim ataupun tips menjawab antonim itu? Tipsnya adalah teman-teman harus banyak latihan soal. Karena semakin banyak teman-teman membaca latihan soal, teman-teman kosakatanya jadi semakin banyak gitu. Beda sama kayak soal matematika yang lain. Kalau matematika yang lain kan bisa ada caranya, kadang ada cara cepatnya gitu ya. Sedangkan kalau sinonim antonim ini kata kuncinya adalah kita perbanyak kosakata gitu. Selanjutnya kita ke soal tentang antonim. Nah, di sini aku berikan lagi 6 soal tentang antonim. Mari kita bahas satu persatu dari nomor 1. Nomor 1 itu pakar. Apakah sih antonim dari pakar? Jadi, kalau pakar itu kan sesuatu yang kita kuasai ya teman-teman ya, orang yang ahli gitu. Maka yang tidak ahli itu bisa kita sebut dengan A, awam. Jadi yang ahli disebut pakar, yang tidak ahli itu kita sebut dengan awam. Kemudian kalau B, cendikia. Cendikia itu artinya pinter ya teman-teman, pandai. Jadi bukan lawan kata kalau cendikia. Kemudian yang C, mahir. Mahir itu terampil, hampir mirip ya. Mahir ini sinonim sama pakar. Kalau yang D, spesialis itu ahli di bidang tertentu. Jadi mirip juga sama pakar. Selanjutnya kalau E, acuh. Acuh itu tidak peduli, nggak ada hubungannya sama pengetahuan ya, antara kita pandai atau kita ahli ataupun tidak. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A, awam. Selanjutnya yang nomor 2, orator. Apakah antonim dari orator? Jadi teman-teman, orator itu kan orang yang pandai berpidato. Maka mana nih yang kira-kira tidak pandai berpidato atau tidak pandai berbicara? Maka jawaban yang lebih tepat adalah kalau yang A, pemirsa. Bisa jadi ya, karena pemirsa ini kan lawannya ya, pendengar, orang yang berpidato. Kalau orator itu kan orang yang pandai berbicara. Kalau orator itu kan orang yang pandai berpidato, sedangkan kalau pemirsa itu orang yang menontonnya gitu ya. Bisa jadi nih jawabannya yang A. Kemudian yang B, pemikir. Pemikir ini kurang tepat ya teman-teman ya. Selanjutnya pendengar. Nah, pendengar ini bisa jadi juga nih, pendengar. Kita checklist ya, pemirsa, pendengar bisa jadi. Kemudian kalau yang D, pembicara. Pembicara ini mirip kayak orator, jadi salah. Penceramah juga mirip ya seperti orator, karena dia menyampaikan atau orang yang berbicaranya. Nah, sekarang jawabannya manakah yang lebih tepat di antara pemirsa dan pendengar? Yang lebih tepat adalah yang pemirsa, karena kalau orator ini kan disampaikan di ramai gitu ya teman-teman.
halayaknya ramai. Jadi yang lebih tepat audiensnya yang ramai itu adalah pemirsa dibandingkan pendengar. Kemudian soal nomor 3, lawan kata dari dinamis. Dinamis itu kan aktif atau sesuatu yang bergerak. Maka lawan katanya adalah bisa pasif, bisa statis. Kalau kondusif kurang tepat, apatis salah, pragmatis juga salah. Karena pragmatis itu kan berdasarkan kepraktisan ya teman-teman. Kalau apatis itu artinya acuh tak acuh. Kalau kondusif ya berarti dia mendukung gitu ya, situasinya mendukung. Sekarang lawan kata dari dinamis antara pasif sama statis. Kalau pasif itu kan dia tidak aktif gitu ya. Kalau statis itu artinya tidak berubah. Maka yang lebih tepat lawan dari dinamis itu adalah statis. Karena dinamis ini bergerak, statis ini dia diam atau tidak bergerak. Jadi jawaban yang lebih tepat yang B. Selanjutnya nomor 4, netral. Kita geser dulu. Kalau netral, lawan katanya adalah jika A terikat. Terikat ini artinya kan nggak bebas ya teman-teman, jadi kurang tepat sama netral. Bertentangan juga kurang tepat. Dia itu artinya kan berlawanan tuh kalau bertentangan, jadi bukan lawan kata dari netral. Bergabung itu ikut serta. Kurang tepat kalau netral. Yang lebih tepat adalah berpihak. Karena kalau netral itu kan tadinya dia tidak berpihak kemanapun. Lawan katanya adalah yang D, yaitu berpihak. Selanjutnya nomor 5, lugas. Lawan kata dari lugas itu kan jelas, sederhana, apa adanya gitu ya. Maka lawan katanya itu adalah yang B, berlebihan. Jadi lawan kata dari sederhana, dari apa adanya itu adalah berlebihan. Kenapa bukan yang A, apatis? Apatis itu yang tadi saya jelaskan tadi ya teman-teman. Acuh tak acuh dia ya. Kalau apa adanya itu sinonim dari lugas, bukan antonim dari lugas. Mengada-ada dia mirip tapi berlebihan. Nuansanya lebih kepada tidak nyata kalau mengada-ada itu. Kemudian keras itu bukan lawan dari lugas. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6, apakah lawan kata dari muhibah? Muhibah itu persahabatan atau hal yang baik. Maka lawan katanya kalau kunjungan kurang tepat, persahabatan ini lebih ke sinonim, kenegaraan ini juga kurang tepat, karya wisata juga salah ya. Yang lebih tepat adalah yang E, kemalangan. Karena kalau kemalangan itu kan hal yang buruk atau sial. Kalau muhibah itu kan hal yang baik atau persahabatan, sesuatu yang baik gitu. Jadi lawan katanya adalah buruknya kita sebut dengan kemalangan. Nah itu terkait soal antonim dan sinonim. Sekarang kita lanjut soal tentang analogi. Nah ini analogi kata ya teman-teman. Mulai dari nomor 1, reptilia kadal. Cara menjawab soal analogi kata itu biasanya kita mencari hubungan atau kita nambah kata-kata sendiri gitu ya di otak. Contohnya nih di soal nomor 1, reptilia kadal itu maksudnya adalah, saya jawabnya kadal merupakan suatu bagian salah satu hewan jenis reptilia. Sehingga mana jawaban yang tepat? Kalau yang A, apakah ayam ini jenis mamalia? Salah, karena ayam merupakan jenis aves atau burung-burungan ya. Kemudian reptilia jenis ular, kebalik, harusnya ular merupakan jenis reptilia. Jadi ini kalimatnya kebalik ya, bukan ular reptilia, seharusnya adalah reptilia ular. Jadi yang B terbalik, salah. Kemudian aves bebek, apakah bebek salah satu dari aves? Iya, bebek salah satu dari burung-burungan. Selanjutnya mamalia salah satu dari menyusui, salah. Ayam salah satu dari telur juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, rel sama kereta api. Apa hubungan kata antara rel dan kereta api? Jadi kereta api itu jalan, nama jalannya, tempat dia berjalan namanya adalah rel. Sehingga jawaban yang tepat kalau kita jawab yang A, mobil garasi. Pengertiannya ini mah hubungan katanya mobil itu tempat penyimpanannya di garasi. Salah ya, jadi bukan tempat melintasnya. Pesawat bandara, ini juga salah. Tempat melintas pesawat itu bukan bandara. Bandara itu merupakan tempat pesawat mendarat, bukan jalur pesawat. Jadi B salah. Kapal laut, pelabuhan, ini juga salah ya teman-teman. Pelabuhan itu tempat singgah kapal laut. Kemudian truk, jalan raya. Betul, jalan raya itu merupakan jalur tempat berjalannya
kendaraan truk gitu kan. Kemudian lapangan helikopter ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, lumpia Semarang. Hubungan kata antara lumpia Semarang itu merupakan makanan khas. Lumpia merupakan makanan khas dari Semarang. Yang A, sop konro. Apakah makanan khas dari Manado? Enggak. Sop konro itu makanan khas dari Makassar, bukan dari Manado. Surabaya, rujak cingur. Nah, ini betul, rujak cingur rujak cingur itu makanan khas dari Surabaya, cuman susunannya kebalik. Kan di sini susunannya makanan dulu baru tempat gitu ya. Sedangkan di sini tempat dulu baru makanannya. Jadi kalau yang B terbalik. C, gudeg makanan khas dari Solo. Salah, gudeg itu makanan khas dari Jogja. Mendoan makanan khas dari Palembang juga salah, karena mendoan itu dari Banyumas ya. Kalau Palembang itu pempek. Dodol makanan khas dari Garut. Nah, ini yang betul. Lagi soal nomor 4. Hanggar pesawat. Jadi, apa hubungan antara hanggar dan pesawat? Hanggar dan pesawat hubungan katanya adalah pesawat ini disimpan di hanggar. Selanjutnya, kalau yang A, apakah kereta api disimpan di rel? Tidak. Rel ini merupakan jalur jalan kereta api. Kemudian yang B, apakah bus disimpan di terminal? Bukan. Terminal ini tempat orang ingin naik bus gitu ya, tempat berhentinya atau tempat naik turun penumpangnya, bukan khusus tempat menyimpan bus. Kemudian, mobil garasi. Apakah garasi tempat penyimpanan mobil? Betul, garasi tempat penyimpanan mobil. Kalau jalan raya sama truk ini salah ya, karena jalur. Nahkoda sama kapal laut. Nahkoda sama kapal laut ini kan hubungannya orang sama kendaraan, jadi profesi sama kendaraan. Salah ya, bukan tempat penyimpanan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, itu soal tentang analogi. Sekarang yang terakhir kita bahas tentang deret. Jadi aku punya 4 soal deret, kita bahas satu persatu dari nomor 1. Ada deret 2, 6, 8, 24, 26, 78. Cara mengerjakannya, kita coba satu-satu ya teman-teman. Jika kita coba berurutan ketemu polanya, maka kita pakai pola yang berurutan. Contoh yang berurutan itu dari angka 2 ke angka 6. Angka 2 ke angka 6 ini bedanya 4. Angka 6 ke 8 ini bedanya 2. Kemudian 8 ke 24. Nah, ini bukan ditambah, berarti dikali. Jadi jaraknya, polanya dia bukan ditambah tapi dikali. 2 ke 6 ini adalah dikali 3. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 24 kali 3. 24 ke 26 tambah 2. 26 ke 78 ini juga kali 3. Maka selanjutnya habis kali 3 itu adalah tambah 2. 78 ditambah 2 itu adalah 80. Jawabannya yang C. Jadi pola deret itu dia bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi gitu ya teman-teman. Atau bisa juga pangkat dan akar gitu. Cara mengerjakannya bisa berurutan seperti ini. Atau dia bisa juga lompat 1 angka, lompat 2 angka. Atau ada juga pola Fibonacci. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ada angka 72, 70, 67, 62, 55, 44. Angkanya semakin lama semakin berkurang. Berarti ini bisa jadi polanya dikurang gitu ya. Coba dari pola yang berurutan. 72 ke 70, dia minus 2. 70 ke 67, minus 3. 67 ke 62, minus 5. 62 ke 55 dia minus 7. 55 ke 44 dia minus 11. Oke, polanya min 2, min 3, min 5, min 7, min 11. Berarti ini polanya adalah bilangan prima. Kenapa bukan bilangan ganjil? Karena ada angka 2 dan tiba-tiba melompatin dari 7 ke 11. Jadi polanya adalah bilangan prima. Bilangan prima setelah 11 itu adalah 13. Berarti selanjutnya 44 dikurang 13. Berapakah 44 dikurang 13? Hasilnya adalah 31. Sehingga jawabannya yang B. Soal selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ada angka 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60. Ini angkanya semakin lama semakin bertambah. Kita coba dari pola berurutan. Apakah ketemu pakai pola berurutan? 4 ke 5 plus 1. Jadi beda angkanya 1. 5 ke 9 itu 4. 9 ke 14
bedanya 5. 14 ke 23 itu 9. 23 ke 37 itu bedanya adalah 14. 37 ke 60 bedanya adalah 23. Wah, polanya jelek nih. 1, 4, 5, 9, 14, 23. Berarti polanya bukan pola yang berurutan seperti ini. Polanya adalah pola Fibonacci, teman-teman. Jadi apa sih pola Fibonacci? Pola Fibonacci itu adalah pola dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Contohnya nih, angka 9. Angka 9, dua angka sebelumnya itu adalah angka 4 dan angka 5. Jadi 9 ini penjumlahan 4 ditambah 5. Sama kayak 14. 14 ini dua angka sebelumnya adalah 5 dan 9. Ditambah 5 tambah 9, 14. Gitu juga seterusnya. 23 itu adalah 9 ditambah 14 gitu ya. 37 itu adalah 14 ditambah 23. 60 merupakan 23 ditambah 37. Maka angka selanjutnya ini penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 37 ditambah 60. 37 ditambah 60 adalah 97. Jawabannya yang E. Jadi ini termasuk contoh soal Fibonacci. Cukup ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Di soal nomor 4 ada angka 16, 4, 1, 1/4, 1/16. Dia semakin lama semakin berkurang. Dan kalau kita lihat polanya, dia dibagi ya teman-teman. 6 ke 4 ini adalah dibagi 4 gitu. Kemudian 4 ke 1 juga sama. Dia polanya adalah dibagi 4. 1 ke 1/4 juga dia dibagi 4. 1/4 dibagi 4 itu adalah 1/16. Maka 1/16 kita bagi 4. Bisa teman-teman caranya? Caranya gini. 1/16 kita bagi dengan 4. 4 ini kan aslinya 4/1 ya. Tapi nggak ditulis nih angka satunya, 4/1. Jadi pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian dan angkanya dibalik. 1/16 dikali yang tadinya 4/1 dibalik menjadi 1/4. Sehingga jawabannya yang mana nih? 1 kali 1 itu adalah 1. 16 kali 4 itu adalah 64. Jadi 1/64 jawabannya yang E. Seperti itu. Oke. Oh, masih ada teman-teman, ternyata soal nomor 5. Lagi ya, kita bahas ya. Kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, ini ada 75, 13, 67, 26, 59. Nah, ini nggak mungkin berurutan karena angkanya terlalu jauh antara 75, 13, tiba-tiba ke 67. Berarti polanya melompati satu angka. Kita lompati satu angka dari 75 ke 67. Berkurang dia. Berkurang berapa dari 75 ke 67? Dia berkurang 8. 67 lompatin satu angka ke 59, dia juga berkurang 8. Berarti selanjutnya 59 kita kurangin 8, 51. Nah, yang tengah-tengahnya 51, ini kan tengah-tengahnya nih. Jawabannya adalah langsung kita pilih yang A. Kalau mau teman-teman buktikan nih yang lain, misalnya 51 dikurang 8, 43 ya, benar ya. Pola selanjutnya 13 ke 26, ini kali 2. 26 kalau kita kali 2 hasilnya adalah 52. 52 kalau kita kali 2 hasilnya adalah 108. Terbukti ya. Tapi daripada membuang-buang waktu, karena kita udah langsung ketemu nih tengah-tengahnya 51, maka kita cari yang tengah-tengah sini 51 adalah yang A jawabannya. Nah, selesai deh. Sampai sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita yang lain. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya. Selamat belajar teman-teman semuanya. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk dipersiapkan.